Nah, di segmen terakhir ini kita udah kedatangan tamu. Nah, tamu kita tadi kalau sebelumnya nih udah kedatangan dari basket sama Kak Abraham. Terus yang kedua udah dapat tips-tips and trick dari Kak Nono. Nah, di segmen terakhir ini di akhir perbincangan kita nanti akan ada tips juga dari anak karate. Nah, sekarang kita udah ditemenin sama Kak Noval dan Kak Leo. Halo. Gimana kabarnya? Baik ya. Jauh nggak sih perjalanan dari kampus ke sini? Lumayan ya. Kalau sih dekat. Dekat. Meruya Noval di Meruya, Kak Leo Depok. Waduh. Perjuangan nih buat menghibur teman-teman yang ada di rumah. Kak Leo jauh-jauh dari Depok ke sini gitu ya. Nah, kalau Kak Noval sendiri dari jurusan apa? Aku jurusan fisioterapi. Fisioterapi ya. Kalau Leo? Broadcasting. Oh, broadcasting juga. Ayo lo yang di belakang, teman-teman yang di belakang. Nah, ini kakak tingkatnya nih ya. Apa Kak Leo dari semester akhir. Nah, kalau Noval semester 3. Jadi tahun kemarin ya. Iya. Baru masuk ya. Gimana nih rasanya sebagai sekarang berarti udah dianggap senior ya? Gimana nih rasanya? Punya adik-adik tingkat baru nih. Nanti ini yang udah pre-university berapa waktu yang lalu, sekarang udah jadi senior. Gimana nih rasanya? Apa biasa aja atau karena belum ketemu? Kayaknya biasa aja, soalnya kan online sekarang. Online ya. Jadi kayak tahun kemarin kan enak tatap muka gitu. Oh iya nih. Kita kasih iri nggak ya gitu ya. Soalnya kalau tahun kemarin anak-anak bisa ngerasain school welcoming days itu tatap muka. Kalau yang sekarang daring, tapi nggak apa-apa ya buat teman-teman yang lagi ngikutin ngikutin school welcoming days-nya di rumah secara daring itu nggak apa-apa. Tapi kita dengerin sedikit dari Kak Noval pengalamannya setelah ngikutin school welcoming days. Gimana sih kalau tahun kemarin? Seru nggak? Seru ya? Seru, bisa ngerasain kekeluargaan juga gitu. Oh, saya rame-rame gitu. Rangkaian acaranya tuh apa aja sih kalau tahun lalu? Ya, masih ingat nggak? Lupa sih. Nggak apa-apa. Yang diingat aja deh, yang diingat aja. Apa aja nih? Paling seru yang penutupannya sih. Penutupannya ya? Ada, kalau nggak salah disco. Oh, band? Iya, band. Wah, betul nih yang kata Kak Nono tadi, ada bandnya. Termasuk Kak Nono, jangan Kak Nono yang sebelumnya ini yang tampil, bukan? Oke, terus apa lagi tuh acaranya? Kenapa seru? Bukannya kalau nggak salah tahun kemarin itu panas-panasan nggak sih? Karena berbeda nih, kalau setahu aku tahun sebelumnya kalian itu diadainnya malam. Jadi kalau biasanya kan anak muda nih ya, kalau ikutan band enaknya malam, lebih gimana gitu. Kalau kemarin tuh siang ya kalau nggak salah ya? Siang ke sore jam 2 jam 3-an. Tapi waktu udah masuk disco Pantura tuh udah kayak ke sore lumayan gitu. Redup gitu ya, nggak terlalu panas gitu. Tapi nggak ngehilangin euforianya gitu ya. Tetap seru. Nah, kalau Leo kemarin S-Goal-nya gimana tuh? Ya gimana? Ya, Pak Sepuh gitu tuh. Emang yang diingetin sih emang penutupannya seru. Penutupannya yang lebih seru ya. Karena malam juga. Malam ya? Tuh Iya. kan ada beda kan? Beda. Kalau yang tahun lalu tuh siang, kalau yang waktu Leo tuh Malam. Waktu itu kedatangan tamu siapa? Aduh, lupa ya. Siapa ya? Ayo dong, diinget dong. Siapa? Ayo, 5, 4. Lupa. Udah deh, nggak apa-apa deh ya, nanti diingat-ingat lagi ya. Nah, kalau yang sekarang itu kalau nggak salah aku ada si jebret itu loh, tau gak sih? Bung Jebret. Ya itu yang komentator bola. Itu juga seru sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang di rumah, mahasiswa baru nggak apa-apa ya. Kalau misalnya tahun ini nggak ikutan, mungkin setelah pandemi ini berakhir tak bisa ngikutin euforianya di tahun berikutnya, nggak apa-apa sih, nggak masalah ya. Yang penting tetap happy gitu ya. Nah, buat teman-teman yang di rumah, ini tuh 2 atlet kita dari cabang olahraga karate. Nah, mereka juga penerima beasiswa prestasi ya. Iya. Selama berapa tahun? Sampai lulus. Kaleo juga? Iya, sampai Nah, lulus. kalau sebelumnya masuk sini kan banyak banget rangkaian seleksinya dong ya kan. Kalau waktu itu Noval gimana?
Kalau persyaratan kan yang penting sertifikat kejuaraan-kejuaraan selama 3 tahun, pokoknya selama SMA. Selama SMA ya. Jadi ya ngasih Ngasih itu, sertifikat, kejuaraan. terus mendaftar, terus baru diumumin kalau lolos ya, ya. diterima. Kalau Leo sendiri? Sama sih, jadi seleksi pertama itu seleksi berkas. Oh, seleksi berkas, Iya, betul, jadi betul. sertifikat, nanti kalau udah lolos itu baru ada pengumuman. Pengumuman, Iya, baru pengumumannya nanti baru ya daftar ulang. Iya. pendaftaran ulang ya. Itu ada misalnya kayak dari harus lomba juara 1 misalnya, atau antara juara 1 sampai juara 3 yang sertifikat yang diajukan, atau tingkat-tingkatnya ada nggak sih syaratnya, atau hanya ada. sekedar lomba aja? Ada Harus ada minimal nasional. Minimal ya? Minimal 2 dalam setahun. Minimal 2 itu nasional, tingkat nasional semuanya atau gimana? Iya sih, Iya, nasional. Nasional. Oh, berarti kalian waktu itu udah tingkat nasional waktu SMA? Oh, udah. Udah. Alhamdulillah udah. Ayo, gimana tepuk tangannya yang di belakang? Luar biasa. Jadi waktu itu udah tingkat nasional, itu juara ke? Kalau Noval? 1 ada, 2, 3 juga. Luar biasa. Kalau Leo? Sama ada yang juara 1, ada yang juara 3 juga. Juara 3 juga. Iya. Jadi sebenarnya semua tingkatan juara udah dicoba ya. Jadi iya. berbagai macam medan gitu ya, udah ketemu gitu sama lawan-lawannya. Nah, kalau misalnya Noval sendiri gitu. Sekarang kan pandemi ya, gitu kan. Ya, udah pandemi dan sekarang makin kasusnya makin tinggi gitu. Kalau sebelum pandemi kan latihan ya masih enak gitu, masih ada lawannya gitu kan. Kalau misalnya sekarang pandemi, Noval sendiri gimana? Banyak kan latihan online sih. Oh, gimana tuh kalau karate latihan online? Jadi Handphonenya kah yang ditinju atau gimana? sayang dong HP-nya. Oh iya, sayang ya. Ya gimana? Paling dikasih materi. Nanti kita atlet-atletnya buat video. Oh, atletnya lewat video. Ya, buat video kirim ke pelatih. Oh, terus kalau Lea sendiri? Sama, paling dikasih materinya, nanti kita jalanin, habis itu direkam, baru kirim ke pelatih. Nanti ada kurang-kurangnya dikoreksi sama pelatih. Oke, tadi kan latihannya dikirim gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya ada kesulitan nggak sih? Kalau sekedar latihan direkam doang, Online ya? kalau online gitu kan apa ya namanya, mungkin kurang berasa karena biasanya kalau Iya, benar. karate itu kan Berhadapan. lawanan gitu kan ya. Ada kesulitan nggak sih? Atau cuma sekedar latihan fisik aja? Kayak apa ya? Kalau Leo gimana? Kurang ke bawah gitu, jadi kayak kadang-kadang jadi kayak berasa lemas. Karena kan Males ya? iya, karena kan lebih berat malah cobaannya kalau latihan sendiri tuh. Cobaannya, Iya. betul. Kadang kayak ntar dulu, ntar. Atau kadang-kadang nanti deh dirapel aja gitu. Bisa gitu nggak sih? Ada sih, ada ya biasanya kadang-kadang ya kalau lupa, kalau ataupun ada kesibukan lain, jadi diganti hari lain. Ganti hari lainnya. Iya. Yang jelas ngirim, Tetap ngirim. itu ya tetap ngirim ya. Kalau Noval juga sama atau gimana? Yes, lebih gimana ya? Kurang semangat aja. Kurang semangat. Kan biasanya kalau misalnya latihan tatap muka gitu lebih seru Malu kalau buat ke bawah, apa ke bawah gitu, jadi teman semangat. lebih semangat ya. ya kok kena Ke bawah. bentur gitu kan, wah tambah semangat gitu. Oh, Iya, jadi lebih itu Iya, ya. adrenalinnya Adrenalinnya gitu. lebih Iya, ini ya. semangat. Pernah nggak sih kalau misalnya lagi latihan bete nih sama temennya, terus diadu gitu sama temennya, terus nggak hanya sekedar latihan nih, gue tinju beneran nih, gue kasih jurus beneran sih, pernah nggak sih kayak gitu? Nggak sih. Nggak ya, nggak pernah ada baper-baper gitu ya. Ya maklum sih, cewek biasanya yang doang. Oh, kalau ini termasuk ke UKM karate atau gimana? Iya, terus. Masuk ke UKM karate, berarti Noval waktu masuk langsung daftar ke UKM atau cari-cari dulu, atau memang diajak temennya atau gimana? Dari sebelum masuk ke Sanggul kan udah sempat nyari-nyari juga buat masuk kuliah. Coba tanya-tanya, terus ada senior juga di sini. Oh. Akhirnya mulai ikut latihan. Ikut latihan. Ya. Jadi udah masuk langsung UKM karate gitu. Langsung ketemu teman, Iya. langsung latihan, langsung cair gitu aja ya. Ya, ketemu Leo. Ketemu Kak Leo gitu ya. Kalau Leo sendiri gimana nih? Ya kalau saya awal mulanya nyari, Oh, nyari. karena kan belum ada yang kenal di sini. Oh iya sih, betul. Iya, jadi justru enakan di angkatan Noval, makin ke bawah makin enak, jadi semakin banyak kenal. Jadi Waktu Leo sendiri udah banyak belum sih yang ikut UKM? Kalau sekarang kan tentu udah banyak kan, karena zamannya Novel udah enak gitu ya. Kalau Iya. zamannya Leo gimana? kalau di angkatan saya sendiri yang
bener atlet ada 2 doang malah. Cuman 2? Iya. Oh, selebihnya hanya ingin ikut kayak ekstrakurikuler iya. kali ya gitu. Jadi jangan-jangan Leo yang ngajarin anak-anaknya? Atau gimana? Enggak sih, lebih kayak maksudnya ngajar. Apa namanya? Ikut barengan latihan sama anak-anak yang baru atau apa ya namanya? Memang udah ada pelatihnya buat ngajarin kalian semua? Untuk pelatih sih ada, paling cuma ada ya? kayak untuk calon-calon nih, bibit-bibit kayak udah mulai dikenalin. Iya, kayak nih ntar masuk ke Sanggul aja mulai latihan bareng. Mau latihan bareng. Iya, biasanya gitu. Nah, kalau sekarang nih kan pelatihnya kan udah ada nih ya. Kalian kan udah bisa dikatakan jago nih ya teman-teman. Nah kalau kayak apa namanya Noval sendiri berarti udah selama 1 tahun ke belakang udah pernah ikut lomba apa sih selama udah jadi mahasiswa ya? Pertama sih ini ikut kejuaraan nasional perguruanku nasional se-Indonesia. Terus kemarin sempat dari Sanggul juga ke Malaysia. Oh luar biasa udah. Ternyata saya kedatangan tamu yang bikin deg-degan nih, saya nggak di nasional aja gitu. Ternyata udah sampai Malaysia juga ya. Waktu itu ada juara kah yang diraih? Dari Sanggul semuanya juara nggak ya? Dari Juara Sanggul. semua. Wow gitu. Lea ikut juga jangan-jangan? Ikut. Wah luar biasa. Terus pengalaman apa nih? Karena kan nggak hanya di nasional aja nih ya, udah sampai ke Malaysia juga. Apa sih pengalaman yang berbeda gitu? Kaget sih, jadi berbeda banget dari pertandingan di Indonesia sama di luar. Bedanya gimana nih? Dari sistem penilaian juga beda. dari atlet-atletnya juga. Kalau orang luar itu lebih mentingin speed power. Apa tuh? Jadi ya kecepatan, powernya lebih kencang lagi. Jadi tekniknya nggak dimatengin. Kalau kebalikannya kalian, di kalau kalian Indonesia sendiri? kebanyakan teknik dulu dimatengin, speed powernya belakangan. Oke. Ya plus minus lah, ada plus minusnya. Waktu itu ketemunya sama siapa tuh lawannya? Malaysia juga Paling kah? berat ya Malaysia tuan rumah. Paling Tuan berat rumahnya. ya. Tuan rumah. Sebelum kan banyak nih kan apa namanya sampai ke juara 1 gitu. Sebelumnya kan pernah ketemu lawan-lawannya juga kan. Nah waktu di Malaysia itu ketemu siapa aja? Dari negara mana aja? Ada Sri Lanka, Bangladesh, India, Singapura, Uzbek ada. iya Uzbekistan ada. Iya. Berarti waktu itu Oman. lumayan besar juga ya lombanya Iya, ya. tingkat internasional. Kalau Noval juga ketemunya siapa? Ketemu lupa lagi. Aduh Noval lupa teman-teman. Sri Lanka Oh Sri Lanka juga. Iya, paling ingat finalnya Sri Lanka. Sri Lanka. Waktu itu gimana? Apa namanya? Pernah apa ya? Kalau di karate itu misalnya kan pernah kena apa gitu waktu pas ngelawan Sri Lanka itu. Maksudnya kalau apa ya sebutannya aku juga Cedera. ya cederanya Cedera. gitu. Pernah nggak sih? Kena sih kemarin. Kena apa tuh? Kena alat vital. Oh, oke. Itu sengaja jangan-jangan lawan. Iya. Oh iya sengaja betul. Sengaja. Oh kalau itu ada Pelanggaran. apa ya? Pelanggaran kan? Oh Iya. kalau Leo? Alhamdulillah sih enggak. Enggak. Jadi Iya. fair aja ya. Iya. Kalau Noval mungkin udah ciut duluan mungkin lawannya pas ketemu Noval atau Jadi gimana? kita di karate kan juga dibagi 2, kayak kata sama kumite. Iya. Kata itu yang kayak jurus-jurusnya doang Seni-seninya. gitu, seninya. Oh. Leo kata. Iya. Kalau Leo kata. Noval kumite. Komi? Ya, kumite. Komite, komite yang fightingnya. Fightingnya. Iya. Wah, Kan kayaknya gampang. kita nanti beneran di akhir segmen ini kita bakalan minta Kak Noval sama Kak Leo buat ngeliatin sedikit nih ya. Jadi biar teman-teman yang di rumah, mahasiswa-mahasiswa baru atau mahasiswa-mahasiswa yang udah semester di atas 3 gitu, seperti Kak Noval bisa ikutan juga. Jangan-jangan pengen ikutan tapi takut gitu kan. Soalnya kalau karate kan memang benar-benar adu fisik ya. Iya. Nah kalau misalnya, mental juga. Iya. Pernah nggak kalau ketemu lawan sebelum bertanding udah ciut duluan? Sering awal-awal tuh. Awal-awal ya? Lawan ya udah namanya udah besar Iya, banget. justru malah di Indonesia sendiri sih. Iya. Oh, di Lebih Indonesia. iya, lebih adu Siapa mental. tuh? Kalau boleh tahu nih. Atlet-atlet biasanya atlet-atlet pelatnas. Iya, yang udah ada nama dah ibarat Udah ada kata. nama. Oh kalian pernah ngelawan atau gimana? Pernah, Pernah? sering ketemu. Wah
temen juga sebenarnya. temen juga. Iya, cuma pas di tanding ya udah cuek-cuekan, malah adu ya, mental. biar fair lah ya. Iya. Biar apa namanya, skillnya juga makin terasah gitu kan. Nah kalau misalnya di kalian nih setelah apa namanya lulus nih, misalnya kayak Kak Leo nih sebentar lagi kan bakal lulus nih ya. Ada nggak sih semangat gitu atau apa namanya lembaga yang menaungi setelah Kak Leo lulus menjadi atlet karate sungguhan gitu, misalnya yang benar-benar serius gitu? Ada sih, kita juga kalau di karate itu kan ada federasinya Forky. Oke. Iya, jadi kita bahkan dari mahasiswa pun ya udah tergabung dalam Forky itu. Jadi Forky itu buat acuannya event Porda, Pekan Olahraga Daerah, sampai PON, Pekan Olahraga Nasional. Oh, Pekan Olahraga Iya, Nasional. jadi pembinaan khusus di luar organisasi mahasiswa dah. Oke. Iya. Kalau Noval sendiri ada cita-cita kah atau enggak deh aku cukup deh sampai kuliah ini aja gitu ya? Ada sih. Atau memang pengen benar-benar diseriusin gitu? Iya. Bener ya? Pengen banget main di PON gitu, ikut SEA Games, Asian Games gitu. Pengen ya, kita doain aja ya teman-teman yang di rumah buat mahasiswa baru, semoga kakak-kakak kita ini dan kalian semua yang pengen jadi atlet kayak mereka, kita doakan semoga nanti setelah ini nggak hanya sampai di sini aja, nggak hanya sebagai atlet yang mungkin dikenal hanya sebagai teman-teman kampus saja, tapi juga nasional yang bisa ikut SEA Games misalnya ya, terus ikut apalagi sih biasanya? SEA Games, Asian Games, Olimpiade, ya. paling tinggi Olimpiade. Oke deh, nah kalau kalian sendiri nih, karena udah juaranya udah dari juara 1, 2, 3 mungkin udah semua nih kan ya, pernah nggak sih ngalamin kekalahan? Pasti gitu. Pernah. Gimana sih rasanya, karena apa ya, mungkin kalau sekedar lomba pasti ada menang ada kalah gitu ya. Kalau kalian yang misalnya udah sering menang terus tiba-tiba kalah, apa sih yang dirasain? Soalnya sih kayak kemarin baru aja, kayak malu gitu. Kenapa? Malu kan, kayak kemarin abis menang main nurun parah gitu, nurun drastis. Jadi kayak malu. Waktu aja itu gitu. mainnya di mana tuh kalau boleh tahu? Di apa namanya? Unsut. Oh, lawannya? Lawannya dari Jawa Tengah. Oh, Jawa. Mungkin kurang fokus atau lagi turun apa ya? Kayak overconfidence. Oh, Kayak terlalu percaya diri gitu. Wah, kemarin bisa menang terus, sombong gitu. Oh, tuh ya. Terus Langsung, jadi introspeksi ya, lah ya. Belajar langsung. Kalau Leo sendiri? Ya pernah, pasti kan juga kita tanding nggak selalu menang terus, kadang kalah. Ya kalau kalah gitu ya kayak, kalau saya pribadi sih ya belum rezeki. Cuma setelah di situ ya meratapi juga. Oh, iya Iya, lah ya. gila gitu. Pasti lah ya. Sedih Pasti karena Cuma ya udahlah, belum rezeki. Terus kita evaluasi lagi. kalau latihannya semakin ditingkatkan lagi gitu ya. Kalau misalnya karena memang seperti yang aku bilang tadi, semua apapun itu lombanya, kadang ada saatnya kita menang, ada saatnya kita kalah gitu ya. Iya, Jadi sebenarnya kalau ketemu lawan aja kita kayak ngelatih diri sendiri. Iya. Kita mampu nggak sih di tahap mana nih kita mampu gitu nggak sih? Ya nggak sih? Iya sih. Aku Iya. karena nggak tahu nih kalau karate gimana. Kalau Iya, kalian soalnya. latihan di apa namanya di UKM sendiri gitu, kan ada nih teman yang misalnya masih dasar aja gitu. Nah, terus kalian yang udah tahu banget gitu kan, kalian apa sih ada kekeluargaan kayak ini aku ngajarin kamu terus dia sama sekali nggak bisa. Terus kalian apa sih yang biasanya kalian tanamkan motivasi apa ke junior lah ya katakanlah gitu? Kalau karate sih lebih kayak kekeluargaan gitu. Sharing. Iya, jadi kita nggak mandang Junior dia mana, senior mana, iya. gitu. Jadi kita ya, walaupun kan di karate banyak perguruan justru, jadi Oh, tetap iya? aja penting walaupun di karate kita ketemu di luar aja, oh ini karate, jadi akrab sendiri. Oh. Iya, jadi kayak lebih keluargaan. Jadi kalau masalah ngelatih yang belum bisa, ya kita tetap bantu, Betul banget. kayak ngasih tahu. Kalau di UKM Karate sendiri yang ada di Esa Unggul, ada berapa anggota nih sekarang terhitung di tahun 2020? 35-an lebih. 35. Main
lumayan ya. Itu semuanya atlet atau Campur semua. Campur ya? Iya, udah termasuk. Ada yang atlet, ada yang bagian yang ngurus-ngurus doang. Nah, kalau misalnya lomba nih, misalnya ada event lomba karate misalnya. Dari 35 orang ini itu dipilihkah atau misalnya yang juniornya yang misalnya yang belum tahu banget, yalah ikut lomba ini atau gimana sih sistemnya? Tergantung eventnya, kejuaraannya. Eventnya. Ya, tergantung tingkat. Kalau Oke. emang tingkatnya lebih tinggi keras, biasanya seleksi yang terbaik. Oke. Tapi kalau misalnya, jadi kan pelatih juga ini udah ngebaca, oh ini kalau Mampunya kejuaraan di sini, ini gitu ya. yang turun ini, oh ini dia bisa nih dimainin sini yang junior. Oh gitu. Iya, biasanya Nah ada. kalau di Esa Unggul sendiri, karena OKM karate ini cukup aku lihat itu cukup lumayan banyak nih yang ingin tapi takut gitu pengen mahasiswanya gitu kan. Kalian punya tips nggak sih buat teman-teman? Nggak apa-apa nih ikut, soalnya kita keluar atau kayak pernah, silakan dikasih tips ke buat adik-adik di rumah, teman-teman di rumah Leo. yang ingin. Ya nggak Oh, apa-apa. dari Leo sih, dari Iya, Leo. Ya untuk adik-adik yang mau ikut gabung karate, nggak apa-apa. Walaupun misalnya awalnya belum ada basic karate, karena kan kita juga, ya awal-awal juga saya juga nggak Nggak ngerti ada ya. apa-apa. Awal dari nol lah Iya. semua. Tetap dilatih kok. Jadi kita nggak mentingin, oh ini baru, oh ini udah lama. Nggak, tetap kita rangkul, ikut aja latihan. Kan karena kita juga nggak karate doang, tanding, ada acara-acara lain. Kita juga bikin kejuaraan. Iya, banyak lah yang bisa didapat dari karate ini. Proses lah ya. Proses lah. Ya, prosesnya. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Iya, Iya. loh ya, itu pesan dari Kak Leo dan Kak Noval. Nah, ini aku penasaran juga nih, dari kampus sendiri nih, dari universitas sendiri, ada nggak sih dukungan buat kalian atlet-atlet karate dari universitas? Alhamdulillah ada sih. Selain beasiswa ya selama 4 tahun ya, Nah, ada ya? ada, iya. Apa tuh? Kemarin yang kita ke Malaysia dari Esa Unggul, alhamdulillah Iya, Di- fasilitasi. didukungin ya? Iya, didukung. Difasilitasi. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen, nggak apa-apa, karena sebenarnya universitas tuh memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan gitu ya, mengembangkan potensi diri gitu ya. Nah, ada nggak sih cabang, misalnya teman-teman yang dari cabang olahraga lain pengen ikutan ke karate, ada diperbolehkan atau tidak? Boleh sih, Boleh nggak sih, apa-apa. Kan bebas. karate ini juga olahraga. Oh iya, Jadi kita- sebenarnya boleh ya, iya. apa aja ya? Apa aja umum. Oh boleh, karena sebenarnya latar belakang mereka pun nggak dari olahraga aja, jadi kayak Kak Leo dari broadcast, Iya. Fisioterapi. Novel dari fisioterapi. Nah, jadi jangan-jangan kalau misalnya cedera Cedera, bisa ke Novel nah, ya? itu Sekarang gunanya. Novel gimana nih? Udah tahu apa aja nih tentang fisioterapi? Udah cukup nggak ngerasa salah jurusan kan kalian? Enggak. Enggak ya? Kalau masih nyari-nyari lah. Oke deh, karena semuanya masih proses belajar ya, karena baru 1 tahun, dan Kak Leo ntar lagi juga bakal jadi alumni gitu ya. Kita doakan Sarjana. semoga Kak Leo Amin. akan Amin. segera selesai gitu ya. Jangan Amin. rindu ya Kak ya. Aduh. Di Esa Unggul rindu nggak nih? Jangan-jangan karena terlalu betah di Esa Unggul nggak mau lulus, jangan-jangan. Aduh, pengen lulus juga sih. Pengen lulus Itu ya. salah satu alasan juga sih kemarin. Alasan Leo. Oke deh. Nah, di akhir segmen ini kita bakal ngelihat Kak Noval sama Kak Leo memperagakan sedikit nih Kak. Misalnya kayak aku, terus teman-teman cewek yang di rumah gitu ya, yang lagi dengerin ini, kalau misalnya ketemu situasi yang darurat, yang misalnya kayak katakanlah perampok atau jambret, nah itu bisa dikasih tipsnya ya, gerakan-gerakan apa aja nih yang bisa kaum perempuan gitu ya praktekkan kalau misalnya ketemu situasi yang darurat. Oke, bisa langsung ya. Boleh. Ya, untuk teman-teman di rumah khususnya cewek nih, kita mau ngasih tips simple. Biasanya kan cewek-cewek kan suka ada gangguan cowok dah. Nah, ini contohnya cowoknya nih. Biasanya sih rata-rata dipaksa tarik, ya kan, dipaksa tarik. Nah, karena kalau misalnya cewek sama cowok tuh tenaganya beda. Untuk yang cewek itu tipsnya penting jangan kita lawan, ikutin aja. Karena kan tenaga cowok sama cewek tuh beda. Jadi lebih
kencangan cowok pasti dia lebih narik kencang. Nah pas tarik kencang nggak apa-apa, lemesin aja pas udah deket. Nah ini bisa disikut. Yang penting bikin dia kesakitan dulu aja, kesakitan. Misalnya dia sakit nih, nah ini nanti lemah. Dia pasti lemah, baru bisa banting, bisa ya balik lagi, bisa ajar sini, leher. Pokoknya ini leher sih lebih sensitif atau kelaminnya. Itu sih, itu yang pertama. Ya untuk tips kedua yang biasa sering cowok-cowok lakuin ke cewek dah. Nah ini kan biasanya dari belakang. Nah sama, ini pasti nih kita kalau kita lawan juga begini makin kecekek. Gak apa-apa, dia pasti bilang kan. Nah, pasti dia narik mundur belakang. Nah pas mundur belakang, ikutin aja. Nah udah dapat segini, enak nih. Nah ini kan kiri kan. Nah ini dia udah kesakitan, pelan dikit. Baru. Nah itu. Nah kita bisa lanjut, bisa terserah mau sikut, mau ini. Banyak pilihannya, mau langsung pukul, terserah. Yang penting dia udah kekunci nih, hitungannya udah kekunci. Udah kekunci baru terserah mau diapain. Itu aja sih paling. Oke, jadi yang terakhir tadi kalau udah yang jahatnya, yang cowoknya udah lumpuh gitu ya, yang cowok-cowok tinggal lari, tinggal lari. Jadi yang jelas kita ngulupin dulu si lawannya dulu, baru langkah selanjutnya kita lari atau minta pertolongan lainnya. Oke, jadi itu tips-tips buat teman-teman cewek di rumah. Yang misalnya dalam keadaan darurat, walaupun sebenarnya kadang-kadang di keadaan darurat kita udah ngeblank gitu ya. Tapi jangan lupa tetap tenang dan ikutin saran-saran dari Kak Leo dan Kak Noval tadi. Oke deh, sampai di sini dulu nih sesi Haornasnya, Hari Olahraga Nasional. Semoga teman-teman di rumah dan teman-teman yang ada di studio juga bisa merasakan sukacita olahraga nasional. Jadi tetap latihan untuk tubuh yang sehat gitu ya. Oke, terima kasih buat Kak Leo, Kak Noval, dan terima kasih juga buat Kak Abraham dan Kak Nono yang udah mau ngobrol bareng kita di edisi Haornas ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Salam karate. Os.